ada di Samsat, ada dalam setiap operasi kita juga mendirikan di pos-pos tertentu. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat Kota Cilegon dan Kabupaten Serang ini bisa tercapai vaksin pertama dengan target Bapak Presiden 70%. Sampai saat ini, hari ini tetap kita laksanakan. Sebagai laporan bahwa Cilegon sudah 88%. Sebagian kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Serang yang masuk wilayah Cilegon, hari ini kita kejar. Ada 2 kecamatan yang belum mencapai 70%, yaitu Mancak dan Cinangka. Semoga hari ini bisa naik. Tapi secara rata-rata sudah di atas 70%. Itu terkait COVID-19. Kenapa harus kami sampaikan? Karena selama hampir 2 tahun ini COVID-19 ini adalah suatu pandemi yang mempengaruhi segala sisi kehidupan kita di Kota Cilegon, baik ekonomi, sosial masyarakat, termasuk dari sisi keamanan. Tugas-tugas kepolisian yang kita laksanakan dalam rangka membantu pemerintah menangani pandemi COVID ini tentunya seiring dengan kalender Kamtibmas yang sama-sama kita ketahui bahwa kita di Kota Cilegon memiliki Pelabuhan Merak yang mana di tahun 2021 kita harus menjaga agar tidak terjadi pergerakan orang dari Jawa menuju Sumatera. Tentunya itulah tugas berat, namun pada saat libur Idul Fitri kita bersama-sama bisa mengelola, membatasi dengan baik masyarakat akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Hal-hal lain di sana terjadi beberapa kasus pemalsuan surat antigen. Seharusnya orang yang menyeberang itu datang ke klinik, kemudian dites, setelah dinyatakan negatif baru diberikan surat. Ini ada beberapa tertangkap dan sudah diproses di Reskrim Polres Cilegon. Tanpa melakukan tes bisa mendapatkan surat antigen. Itu adalah salah satunya yang terjadi pada saat pengamanan Idul Fitri tahun 2021. Di lain itu banyak masyarakat, banyak pengendara yang nekat untuk mencoba menyeberang menuju Pulau Sumatera. Dapat kita antisipasi berkat dukungan Bapak Kapolda dengan mengerahkan personil dari Brimob maupun Samapta, kemudian dilakukan screening atau pengecekan secara berlapis mulai dari Tangerang, Serang, kemudian menuju Cilegon. Akhirnya kita bisa mengamankan pelaksanaan Idul Fitri. Rekan sekalian, tingkatan kejahatan yang terjadi di Kota Cilegon ini banyak dipengaruhi tentunya dengan pandemi COVID tadi. Ada yang naik, ada yang turun. Untuk kejahatan, jumlah tindak pidana yang terjadi di tahun 2021 ini sejumlah 553 kasus. Di tahun 2020 sebanyak 545 kasus, sehingga naik 1,5%. Dari jumlah tindak pidana yang dapat diselesaikan baik itu oleh Reskrim Polres maupun Polsek, di tahun 2021 sebanyak 471 kasus, di tahun 2020 sebanyak 426 kasus. Ini mengalami kenaikan sebanyak 7%. Jadi penyelesaiannya meningkat 7%. Jumlah kasus menonjol di tahun 2021 sebanyak 380 kasus. Kemudian tahun 2020 sebanyak 391 kasus, mengalami penurunan sebanyak 3%. Jumlah penyelesaian tindak pidana yang menonjol tadi, kasus menonjol, di tahun 2021 sebanyak 329 kasus bisa selesai, di tahun
2020 sebanyak 242 kasus bisa diselesaikan, itu mengalami peningkatan 24,7%. Laka lantas di tahun 2021 terjadi 110 kasus, di tahun 2020 ada 86 kasus mengalami peningkatan sebanyak 28%. Ini ada kemungkinan karena pada saat pandemi kita melakukan banyak penyekatan dan masyarakat yang melakukan perjalanan berkurang. Namun setelah pasca Agustus kita agak landai COVID-nya, sehingga masyarakat banyak yang kemudian melakukan pergeseran kegiatan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, akhirnya banyak terjadi kecelakaan. Penyelesaian perkara sendiri untuk laka lantas itu tahun 2021 sebanyak 102 kasus, di tahun 2020 sebanyak 73 kasus, mengalami peningkatan sebanyak 8%. Untuk pelanggaran lalu lintas, tentunya ini pasti menurun dikarenakan pandemi COVID, yaitu di tahun 2021 sebanyak 3.237 kasus, di tahun 2020 sebanyak 6.975 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 54%. Rekan-rekan sekalian, teman-teman masyarakat Kota Cilegon, kami Polres Cilegon berkomitmen di dalam melaksanakan tugas kepolisian di Cilegon ini. Di antaranya tentunya kami secara internal melakukan perubahan-perubahan, melakukan beberapa evaluasi, beberapa analisa terhadap bagaimana Polres Cilegon ini melayani masyarakat. Di sisi kejahatan narkoba, bahwa Kota Cilegon merupakan salah satu kota transit yang mana dalam bahasanya secara umum kita ketahui bahwa Merak itu adalah pintu masuk Pulau Jawa. Artinya di sisi lain mungkin ada rawan penyelundupan dan lain-lain, tapi untuk peredaran narkoba sudah barang tentu itu adalah sasaran empuk bagi para pengedar. Fokus Kota Cilegon sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Bapak Wali Kota, kemudian teman-teman dari Badan Narkotika Kota Cilegon, kita bersama-sama melakukan penyuluhan pada masyarakat, namun tetap penindakan kita laksanakan, yang mana selama tahun 2021 ini ada satu kasus menonjol, yaitu pengungkapan 13 kg, 13,7 kg kalau tidak salah ingat saya. Selanjutnya rekan sekalian, secara internal juga kami motivasi kepada rekan-rekan kami di Polres Cilegon untuk memperbaiki diri dalam melayani masyarakat di bidang SIM, SKCK, SPKT. Tahun 2021 kami membangun zona integritas, kemudian menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, menerima masukan kritik dari stakeholder Polres Cilegon, ada alim ulama dan lain-lain. Kemudian kita berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Satu tahun berjalan dengan perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah Polres Cilegon di akhir tahun ini, bulan Desember kemarin, tanggal 9, saat Hari Anti Korupsi Dunia, itu dilaksanakan sejenis evaluasi. Kami mengajukan supaya kita mendapatkan WBK. Polres Cilegon mulai predikat wilayah bebas dari korupsi untuk pelayanan SIM, kemudian pembuatan SKCK dan SPKT. SPKT itu penerimaan laporan. Kami terima kasih atas dukungan pada masyarakat. Sosialisasi kami sudah setahun lebih, sehingga tanpa bantuan masyarakat, tanpa dukungan masyarakat tidak akan berhasil. Dikarenakan pada prinsipnya WBK adalah tidak ada pungli di pelayanan tadi. Nah, pungli itu ada dua, ada yang berkepentingan, ada yang melayani. Ketika yang berkepentingan untuk mendapatkan misalnya surat izin atau surat laporan kehilangan, yang melayani tadi sudah kuat pertahanannya tapi diserang terus,
Misalnya dikasih duit terus lama-lama runtuh juga. Jadi sebaliknya, ketika yang berkepentingan tadi sebetulnya sudah berkomitmen, tapi petugasnya itu dengan berbagai cara untuk menekan terus, lama-lama ngasih sesuatu juga kepada petugas. Dalam 1 tahun ini alhamdulillah berkat dukungan masyarakat, disurvei oleh pemerintah pusat dari Menpan RB, dari KPK dan Ombudsman, kita dinilai baik. Kami mohon untuk saling menjaga agar tetap berjalan seperti sekarang ini. Bagi teman-teman masyarakat yang membuat SIM, membuat laporan ke SPKT, membuat SKCK supaya terlayani dengan baik. Itu merupakan suatu buah dari kerjasama antara Polres Cilegon dengan masyarakat. Tanpa kerjasama dengan masyarakat, sudah barang tentu kita tidak bisa memperoleh predikat WBK. Itu adalah komitmen kami di Polres Cilegon. Semoga nanti apa yang kami persembahkan di tahun 2021 ini ke depan tetap bisa membantu meningkatkan pelayanan daripada Polres Cilegon kepada masyarakat. Di bidang penanganan COVID-19 dapat kami berikan penjelasan kembali bahwa Polres Cilegon juga berkomitmen. Salah satunya kita menerapkan PPKM Mikro. Tentunya ini adalah kerjasama antara Pak Camat, Kepala Desa, RT RW di lingkup paling kecil. Ya, prosesnya saat itu berjalan dengan baik. Hasilnya juga alhamdulillah kita bisa menurun. Atas prestasi masyarakat tersebut, kita Kota Cilegon di tahun 2021 dinobatkan sebagai kota terbaik di dalam penanganan COVID-19, khususnya penerapan PPKM Mikro. Itu harus kita apresiasi kepada masyarakat Kota Cilegon, karena ini sebetulnya yang bergerak ketika PPKM Mikro adalah masyarakat. Karena masyarakat itu merasa bahwa pentingnya untuk menjaga di lingkup paling kecil. Ketika dinilai dari Satgas COVID pusat, kita mendapatkan predikat itu. Demikian rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan secara umum terkait kejahatan, terkait apa yang menonjol di tahun 2021 di masa pandemi COVID ini. Kita berdoa tahun depan Kota Cilegon dapat melaksanakan semua kegiatan masyarakat dengan baik. Kota Cilegon tetap aman, Kota Cilegon tetap ramah terhadap para pendatang. Kejahatan yang ada itu sudah pasti akan ada terus, karena kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Tapi bagaimana kami Polres Cilegon beserta Forkopimda, beserta masyarakat, kita bekerjasama untuk mengungkap apabila terjadi kejahatan atau tindak pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang mau bertanya atau pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan yang duduk dulu. 3 pertanyaan ya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, punten tadi dipaparkan juga dari tingkat kejahatan, kemudian kecelakaan lalu lintas. Pak, yang ingin saya tanyakan, ini kalau untuk tingkat kejahatan itu didominasi oleh apa, dan apakah ada kasus yang paling menonjol yang saat ini sedang diselidiki? Kemudian untuk tingkat lalu lintas, izin Pak, korban jiwa itu berapa banyak dan kerugian material itu yang telah terdata berapa banyak juga? Mungkin itu yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tadi pertanyaannya. Kejahatan apa yang paling banyak terjadi di tahun 2020?
mungkin bongkar kuncinya dan lain-lain. 90% yang terungkap atau 90% terjadi pencurian itu rata-rata tidak ada kunci ganda. Pembunuhan terlalu ekstrim. Lalu lintas laka lantas menjadi penyumbang yang agak besar bagi hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, kami Polres Cilegon selalu memberikan edukasi supaya tertiblah berkendara, taati peraturan lalu lintas untuk mengurangi laka lantas yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Terima kasih untuk penanya pertama. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Pak Kapolres atas prestasi yang diraih terkait UWBK ya Pak ya. Nah, Terima kasih. selama 2021 ini apakah ada kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Cilegon? Kalau memang ada, sejauh mana perkembangannya saat ini? Mungkin itu aja sih Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk perkara korupsi di tahun 2021 ada beberapa kasus yang kami laksanakan penyelidikan ada 2 atau 3 Pak Kasat. Ada 3 perkara yang kami laksanakan penyelidikan, namun demikian rekan sekalian sifatnya masih penyelidikan sehingga kami belum bisa menginformasikan secara detail kepada masyarakat khusus untuk kasus korupsi ini. Tapi ada 3 perkara yang kami selidiki. Kami mohon doanya di tahun 2022 nanti ketika sudah naik ke penyidikan, tentunya kami akan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Demikian. Untuk kasusnya Bisa disebutin 3 kasusnya sih Pak? Kasusnya terjadi nanti akan kami informasikan setelah naik ke penyidikan karena sifatnya masih penyelidikan. Ada lagi? Cukup, rekan sekalian. Di tahun 2021 ini di penghujung tahun, saya selaku pribadi maupun Kapolres Cilegon dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan media
yang mana selalu mengawal kami baik itu berita-berita yang sifatnya memotivasi maupun berita-berita yang terkadang menjadi koreksi bagi kita semua. Itulah fungsi media sebagai partner daripada Polres Cilegon, sesuai juga dengan arahan Bapak Kapolri, arahan Bapak Kapolda, supaya kita bersama-sama bisa memanage media sehingga mempunyai dampak terjaganya Harga Kamtipmas. Sekali lagi, saya terima kasih dengan sekalian. Semoga kerjasama kita ini bisa tetap berjalan dengan baik di tahun-tahun mendatang. Saya akhiri rilis akhir tahun 2021 Polres Cilegon Polda Banten. Semoga Allah SWT selalu meringankan tugas dan beban kita semua. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.